10 keahlian yang dapat mendatangkan revenue buat perusahaan. Halo, salam kenal. Nama aku Lisa dan ini tahun ke-6 aku membangun perusahaan ataupun berkarir di bidang public relation agency dan digital marketing. Jadi, buat teman-teman sekarang ini yang baru memulai bisnis ataupun menjadi seorang business development di suatu perusahaan, mungkin aku bakalan sharing-sharing di video ini tentang apa aja sih 10 cara supaya kalian tuh bisa mendapatkan revenue di perusahaan. Yang pertama itu mengembangkan keterampilan berjualan. Nah, jadi sales itu adalah jantung perusahaan ya teman-teman. Jadi sebuah perusahaan yang baik, yang sehat kondisinya ketika jumlah transaksi yang masuk itu lebih besar daripada pengeluarannya. Jadi kita tuh harus bisa untuk meyakinkan calon customer atau klien kita gimana caranya dia menggunakan jasa atau produk kita gitu. Nah, buat teman-teman nih yang baru mulai banget di bidang BD ataupun jadi seorang pengusaha ya. Jadi yang paling utama itu cari marketnya, teman-teman. Nah, sebenarnya nggak apa-apa juga, ada beberapa yang memang mulai dari produk. Cuma ketika produk udah dibikin nih, yang paling utama itu kita harus tahu siapa yang mau beli gitu ya. Jadi kemampuan penjualan itu penting banget dan itu ada di nomor 1. Yang kedua adalah pemasaran digital atau digital marketing. Kan sekarang itu kita hobinya scrolling media sosial, lihat-lihat Mbak Google ya. Jadi semuanya itu terangkum di media online. Nah, kita tuh harus bisa banget ngerti yang namanya SEO, media sosial, iklan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan digital marketing. Jadi kita bisa meraih pasar itu lebih luas. Kalaupun nih kita jualan offline, kita jualan tuh ada toko fisiknya, tetap aja kan orang-orang yang tinggal di sekitar itu perlu dijangkau. Nah, gimana sih salah satu cara menjangkaunya? Ya dengan kita menguasai digital marketing itu sendiri. Nah, yang ketiga ini adalah analisis data atau market analysis ya. Jadi bagaimana kita mengetahui perilaku konsumen kita, membaca tren, mengetahui apa sih kebutuhan-kebutuhan mereka, itu penting banget kita pahami. Cara itu gimana sih supaya kita paham itu? Riset teman-teman. Jadi kita harus kayak kepo, kita harus cari tahu di sosial media, di platform-platformnya yang mereka banyak kunjungi gitu. Jadi kita tahu sih sebenarnya behaviornya tuh kemana arahnya. Jadi kita bisa memetakan sesuai sama pola perilaku dari konsumen kita. Yang keempat, ada negosiasi, di mana kita berusaha meyakinkan ataupun membuat orang lain merasa aman ketika mereka menggunakan produk atau servis kita. Nah, negosiasi ini penting supaya bisa mendapatkan kesepahaman antar dua belah pihak. Jadi, solusi yang terbaik adalah ketika kita bernego itu mendapatkan win-win solution atau dua-duanya itu merasa diuntungkan. Yang kelima, ada manajemen waktu, di mana kita harus mampu memilih prioritas-prioritas yang mau kita sasar dan juga kemampuan mengelola waktu secara efektif dengan melakukan berbagai tugas yang membawa dampak besar bagi pendapatan perusahaan. Yang keenam adalah memahami kebutuhan pelanggan. Jadi kita tuh kadang nih ya, kalau misalnya baru mulai-mulai kita terlalu hard selling, kayak nawarin terus jasa atau produk kita. Padahal ya teman-teman, sebetulnya penawaran yang baik itu adalah ketika memang orang itu sedang membutuhkan gitu. Jadi kita lebih baik bercerita aja daripada kita cuma nawar-nawarin mereka doang sesuatu yang belum tentu mereka butuh. Jadi untuk memahami kebutuhan dasar konsumen kita tuh perlu banget. Yang ketujuh adalah kreativitas, di mana kita bisa membuat satu perbedaan utama yang membedakan produk atau service kita dengan kompetitor. Jadi kita tuh harus bisa untuk membuat sesuatu hal yang inovatif dan juga baru gitu. Bisa jadi setiap 6 bulan atau berapa bulan sekali kita launching produk gitu kan. Ataupun kita membuat service baru atau membuat daya tambah dari service yang udah ada. Jadi penting banget karena hal itu bisa jadi membawa orang-orang yang memang membutuhkan untuk datang dan membeli produk atau service kita. Yang kedelapan itu leadership, karena ketika kita sudah membuat satu usaha ataupun bisnis yang besar gitu ya, lama-lama akan banyak orang di dalamnya dan kita lama-lama itu dituntut menjadi seorang pemimpin kan. Nah, kita tuh harus mampu mengelola orang atau mengelola tim dengan baik dan efektif. Dan juga setiap ada masalah itu kita mampu memberikan solusinya gitu. Atau kita bertanya nih, berdiskusi sama tim kita, gimana ya kira-kira menyelesaikan solusi ini bersama, apa yang harus kita lakukan. Jadi kita tuh sebagai seorang leader juga harus banyak bertanya gitu. Dan juga kita harus mau belajar dari tim kita yang ada di lapangan. Selain kita juga memberikan strategi atau dorongan-dorongan yang dapat membuat semangat atau motivasi mereka bertambah gitu.
Kesembilan, kemampuan berkomunikasi. Nah, kemampuan untuk memberikan pemahaman dari satu pihak ke pihak lain itu penting banget. Jangan sampai ada yang namanya kesalahpahaman, kurang jelas, ataupun merasa customer itu dirugikan padahal sebenarnya tidak. Jadi komunikasi itu perlu banget. Karena apa? Karena salah satu hal yang bisa membuat orang repeat order, beli lagi, ataupun mendatangkan revenue besar bagi perusahaan ketika komunikasi di satu perusahaan atau usaha itu baik gitu, Bu. Jadi itu salah satu faktor yang penting untuk kita terus kembangin ya pola komunikasinya. Yang ke-10 itu ada membangun hubungan atau public relation. Jadi bagaimana cara kita membuat usaha atau perusahaan kita itu bisa sustain atau jangka panjang dengan memelihara hubungan dengan para vendor, dengan para mitra, dengan para customer, dan lain sebagainya. Jadi penting banget buat kita itu menjaga hubungan dan selalu keep contact, keep in touch sama mereka. Nah, kurang lebih itu adalah 10 hal yang dapat mendatangkan omset atau revenue buat perusahaan. Kira-kira ada lagi nggak ya di luar dari 10 itu? Boleh banget sharing-sharing karena di sini juga aku masih baru ya, masih belum terlalu yang bagaimana banget, tapi pengen banget sharing-sharing. Tulis aja di kolom komen kalau misalnya kalian pengen kasih pendapat atau pandangan kalian tentang konten ini. Terima kasih banyak.